Jadi ini Jabal Rahmah agak lama, mungkin sekitar 10 menitan. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur, beliau turun pergi ke kota Madinah. Di sana ada dua kisah yang menarik. Yang pertama kisah dengan salah seorang sahabat, Suraqah. Ada yang pernah apa? Tidak kedengaran? Enggak kedengaran? Terus kenapa geleng? Jadi kedengaran? Enggak juga ya? Ayo deh. Tes 1 2 3. Belakang dengar? Ya. Tadi pas tidak kedengaran kenapa geleng? Enggak jelas ya. Oke. Jadi ketika beliau hijrah ke kota Madinah ada dua kisah yang menarik. Pertama kisah Suraqah ya, salah seorang sahabat yang mana dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan memakai mahkota Kisra Persia. Apa kisahnya? Kisahnya itu ketika beliau yang waktu itu masih kafir ya, masih belum masuk Islam, beliau mengejar Rasulullah SAW dan dia bertemu Rasulullah dan dia mendapatkan Rasulullah. Lalu setiap dia mengejar, kaki kudanya terpuruk ke padang pasir. Setiap mendekati Rasulullah, kaki kudanya masuk ke dalam padang pasir. Dan dia dari sana baru paham bahwasanya benar ini Rasulullah. Setiap dia memanah akan mengenai Rasulullah tapi tidak jadi kena. Padahal dia salah satu pemanah ulung ya. Lalu ketika sudah seperti itu dia meneriaki Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjanjikannya, kalau engkau tidak memberitahu keberadaan saya kepada orang Quraisy, engkau akan memakai mahkota Kisra, yaitu Raja Persia. Dan ini terbukti ketika penaklukan Persia besar-besaran di masa Umar bin Khattab. Coba bayangkan orang Arab yang dahulu tidak mengerti cara perang seperti negara-negara adik kuasa ketika itu, Persia dan Romawi. Mereka menaklukkan salah satu kekuatan terbesar di dunia, yaitu Persia, sampai ke akar-akarnya, hancur lebur, tidak ada tersisa sama sekali. Dan bahkan ketika harta rampasan perang, harta kerajaan Persia dibawa ke Madinah, mahkota tersebut dipakaikan ke salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu sahabat Suraqah. Nah, itu ditunaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, ini janji Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, Suraqah. Nah, kisah yang kedua ketika beliau hijrah ke kota Madinah, di perjalanan yang sama beliau singgah di tenda Ummu Ma'bad. Apa tenda punya siapa? Ummu Ma'bad. Tenda Ummu Ma'bad. Nah, di tenda ini Rasulullah SAW singgah meminta makanan dan minuman. Lalu Ummu Ma'bad mengatakan bahwasanya dombanya, kambingnya itu kurus. Kambingnya kurus, nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kami tidak bisa menjamu Anda. Ummu Ma'bad nggak tahu ini siapa yang datang. Yang datang ini siapa? Dan ini kebiasaan orang Arab dulu ya. Orang Arab dahulu mereka memiliki salah satu akhlak yang mulia, yaitu menjamu tamu. Dan mereka habis-habisan, royal sekali untuk menjamu tamu. Bahkan di suatu pepatah disebutkan mereka rela menyembelih anaknya demi menjamu tamu. Nah, ini saking mulianya akhlak orang Arab, yaitu salah satunya menjamu tamu. Nah, itu kebiasaan mereka. Jadi ketika ada musafir yang singgah di rumah atau tenda mereka, itu sudah menjadi akhlak mereka untuk menjamu tamu tersebut. Tetapi Ummu Ma'bad tidak punya apapun untuk disuguhkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mana kambing atau domba yang kurus tersebut?
lalu didatangi oleh Rasulullah SAW, diambil, dipegang susunya, lalu tiba-tiba susunya langsung bengkak mengeluarkan air susu. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Sampai suami Ummu Ma'bad ini pulang, kaget melihat ada banyak susu, kaget melihat dombanya gemuk dan susu dombanya berisi perat karena banyak airnya. Kaget, lalu dia menanya siapa yang datang sebenarnya. Nah, Ummu Ma'bad nggak tahu yang datang itu siapa. Yang dia lihat hanya fisik seseorang kan, dia nggak tahu ini Rasulullah. Dan dia menggambarkan, menvisualisasikan fisik Rasulullah SAW ketika itu. Dia mengatakan tinggi orang tersebut tidak tinggi, tidak, kalau bahasa ini jangkung ngerti nggak? Hah? Tidak terlalu tinggi, jadi tingginya itu sedang dan pas, dan juga tidak pendek. Kalau berjalan seperti jalan orang yang sedang menuruni tangga, jalannya tegap seperti tentara. Dia pernah lihat tentara lagi latihan PBB, baris-baris seperti itu jalan, ya bukan seperti itu persis ya, cuman tegap ya, tegap seperti tidak loyo, tegap jalannya itu. Dan jalan Rasulullah SAW itu tidak lambat dan tidak cepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Ini semuanya dari Ummu Ma'bad, dia nggak tahu ini orang siapa gitu. Dia mengatakan juga mata orang tersebut hitam, matanya hitam sekali, putih matanya putih sekali. Kalau kita sebagian mungkin putih mata kita ada kuning, ada merah, ya kan? Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Putih matanya putih sekali, hitam matanya hitam sekali. Nah, dia juga mengatakan rambutnya sangat indah. Semuanya disebutkan oleh Ummu Ma'bad orang ini. Lalu suaminya tahu kabar berita bahwasanya itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang keluar dari kota Mekah. Ternyata yang dia jamu selama beberapa saat itu adalah seorang nabi. Dan ini salah satu referensi para ulama, riwayat yang disampaikan oleh Ummu Ma'bad ini referensi ulama tentang fisik Rasulullah SAW, dan itu sangat lengkap sekali, sangat lengkap sekali, seperti rambutnya, hidungnya, matanya, tubuhnya, kaki, tangannya, semuanya disebutkan oleh Ummu Ma'bad. Itu di hadis yang sangat panjang. Nah, setelah Rasulullah SAW berangkat dari tenda tersebut, beliau memasuki kota Madinah. Nah, yang pertama sekali yang beliau masuki daerah mana? Ada masih ingat kisah di Madinah? Atau udah lupa? Hah? Kemarin beliau masuk langsung ke Masjid Nabawi. Hah? Kemana? Ke Kuba ya. Beliau masuk pertama sekali yaitu lewat wadi, nama wadinya Ranauna. Lewat sana, lalu beliau singgah di Kuba, yang mana di sana sekarang didirikan Masjid Kuba. Pertama sekali didirikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang pertama sekali beliau masuki, beliau singgahi bukan Masjid Kubanya ya, tetapi ada taman di samping masjid tersebut. Itu disebut dengan sekarang Hadiqah Mustazillah, yang ada sumurnya. Sumurnya disebut dengan sumur Adab. Masih ada sumurnya sampai saat sekarang ini. Nah, begitu kisah singkat bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan itu perjuangan yang sangat luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa seorang nabi. Nabi bisa saja minta, coba kita belajar dari kisah-kisah Nabi yang susah, bagaimana susah payah Nabi berdakwah. Seorang Nabi yang dia tahu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saja minta untuk tidak pernah dicederai. Nabi ketika perang Uhud, kisah kita kemarin, pipinya luka kan, pundaknya kena tebasan pedang, tapi pakai baju perang ya, jadi kena ini saja benturan, dan itu sakit sekali. Pipinya luka, giginya pecah, banyak luka-luka Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi bisa saja meminta supaya tidak luka sama sekali. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita apa? Yaitu
melakukan sebabnya. Sebabnya harus kita lakukan. Bisa saja Nabi tidak pakai baju perang, iya kan? Nabi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama ini akan tegak. Pasti Nabi tidak akan mati dalam medan perang. Iya kan? Tapi Nabi tetap pakai baju perang melindungi dirinya. Ini menandakan, mengajarkan kepada kita harus menjalankan sebabnya. Bukan hanya sekedar berdoa tapi nggak ada usahanya. Dan inilah tawakal yang sebenarnya. Tawakal sebenarnya yaitu badul asbab, itu sebabnya kita lakukan, faktornya kita lakukan, baru setelah itu berdoa dan serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, aqil wa tawakkal. Baik, kita potong sedikit. Di samping kanan Bapak Ibu semuanya ini kampus Ummul Qura ya. Kampus Ummul Qura yang terkenal itu, ini udah lewat. Kampus Ummul Qura yang di Kota Mekah yang terkenal, ini kampusnya sebelah kanan ini. Ini salah satu, kalau tidak salah ini kampus pertama di Arab Saudi. Kampus pertama di Arab Saudi, salah satu kampus tertua juga di Arab Saudi, melahirkan banyak ulama dari kampus ini, juga termasuk kampus Universitas Islam Madinah, kampus kami. Baik, kita lanjutkan. Jadi sunnatullah tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya'qil wa tawakkal. Ketika ada seseorang yang menanyakan ontanya ini supaya nggak hilang, bagaimana Rasulullah? Ikatkan ontamu baru bertawakal, bukan dibiarkan saja lalu bertawakal. Itu tawakal yang sebenarnya. Jadi kalau ingin kaya, berusaha. Kalau ingin cerdas, pintar, ingin jadi profesor, ya kuliah dan belajar gitu, iya kan? Nah, kalau ingin sukses dunia akhirat, ya harus berjuang. Kalau ingin masuk surga, ya beramal. Ingin masuk surga, cuma malas beribadah gitu. Ingin masuk surga tapi malas beribadah, ya, yang nggak akan masuk surga. Jadi itu sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Ini sebentar lagi kita akan memasuki padang Arafah. Sudah masuk sebenarnya. Samping kanan itu ada besar papannya yang warna kuning. Kini sekarang kita udah masuk di padang Arafah. Bentar lagi kita akan parkir di dekat Jabal Rahmah. Kita akan masuk ke sana. Kita akan jelaskan di mana posisi Jabal Rahmah dan padang Arafah. Ya. Enggak tahu dong. Pemerintah. Di sekitar sini tidak begitu banyak tenda ya. Jadi mungkin kita tidak melihat nanti tenda orang Indonesia. Nanti di sekitar Jabal Rahmah itu hanya padang luas saja. Jadi orang-orang wukuf di sana tanpa tenda. Itu yang sekitar Jabal Rahmah. Cuman di tempat-tempat lain di padang Arafah itu ada tendanya. Di sebelah kanan kiri nanti itu ada papan warna kuning, tulisannya Arafah start here, atau bahasa Arabnya Bidayah Arafah. Sebelah kiri kanan terlihat tenda papan warna kuning besar, itu tanda mulai Arafah. Itu depan kita, Arafah start here, itu tenda lagi. Papan pengumuman Arafah sudah masuk. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Jadi kalau orang tidak wukuf di Arafah walaupun sesaat, hajinya tidak dianggap, tidak haji. Makanya orang yang sakit sebelum haji, jamaah haji, dia udah sampai di Arab Saudi tapi sakit,
sakit nggak bisa jalan, lumpuh atau bagaimana, itu tetap dibawa ke Padang Arafah pakai ambulan. Biasanya 15 menit atau 10 menit berhenti sebentar ambulannya, lalu balik lagi ke rumah sakit. Karena yang lain bisa dibadalkan, Arafah nggak bisa badal. Yang lain bisa digantikan oleh orang lain, misal melempar jumroh, melempar di Mina bisa digantikan. Mabit di Muzdalifah bisa diganti dengan membayar dam. Arafah nggak bisa digantikan, harus orangnya langsung yang masuk, harus orangnya langsung yang ada di Padang Arafah. Jadi kalau seandainya ada yang sakit misalkan jamaah haji, maka tetap dibawa ke Padang Arafah pakai ambulan 10 menit, 15 menit, baru setelah itu dibawa lagi ke rumah sakit. Dan alhamdulillah fasilitas di tahun ini ya, haji tahun ini, tahun 2022 1443 kemarin, alhamdulillah fasilitas yang didapati oleh jamaah haji Indonesia itu lumayan bagus. Itu yang reguler ya, apalagi nanti haji plus atau haji furoda, fasilitasnya lebih upgrade biasanya. Kemarin haji reguler saja, hajinya itu dapat kasur, dapat selimut, dapat bantal di Mina. Kalau di Arafah di Arafah dapat juga kalau tidak salah. Jadi fasilitasnya sudah lumayan daripada tahun-tahun yang lalu. Ya, kami doakan mudah-mudahan yang belum pernah naik haji bisa berhaji secepatnya, walaupun sekali ya, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Nggak mau diamin ya? Amin ya rabbal alamin. Kalau haji reguler nunggunya beberapa tahun, mungkin di sebagian tempat 20 tahun, 25 tahun. Kalau haji plus ya nunggunya berapa tahun, Pak? 6 tahun. Haji furoda nunggunya berapa bulan? Haji furoda itu tahun sekarang insyaallah bisa berangkat kalau visanya keluar. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Kita semuanya bagi yang belum pernah haji, yang sudah pernah haji, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Mau haji sama Amar tuh, Pak Amar. Oke. Baik. Ini kita sudah sampai di Jabal Rahmah, di samping kanan ya nanti ya. Wakil Hinabi. Baik. Kita parkir di sini. Baik, di Jabal Rahmah kita bisa agak lama di bawah. Mohon bawa penutup kepala, payung atau yang semacamnya, karena di bawah lumayan panas. Payung, bawa payung, kacamata hitam pakai, kacamata hitam, payung pakai. Payung